Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam para pemirsa sekalian. Selamat malam juga untuk dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan, yaitu Ibu Herdiana Hertaji SHMH, di mana pada malam hari ini kami mahasiswa hukum semester 7 Universitas Pamulang mengadakan podcast terkait hukum perbankan di Indonesia, yang dimana beberapa teman saya pada malam hari ini yang hadir, yaitu ada saudara Salsa Mila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Diki. Hari ini keadaan sehat ya Bu? Sehat, Pak Diki. Terima kasih. Ya, sebelah kirinya ada saudara Rizal Siregar. Malam Pak Rizal. Malam Bang Riki. Gimana kegiatan hari ini Pak? Alhamdulillah Bang. Waktu juga. Tanya. Itu nanti di belakang Baik, kita Bang. ada dua narasumber sebelah kiri saya sudah perkenalan diri. Sebelah kanan saya ada saudara Valian. Gimana kabarnya? Aman kok. Aman ya, sehat ya. Mantap, kayak hari ini keren ya. Hari ini aku buat pokoknya. Enak ya, mantap, yang utama. Baik, saudari Septi. Ya, baik Bang. Baik ya, baik. Baik, pada malam ini kami akan melanjutkan mengenai materi terkait hukum perbankan, di mana kita tahu bahwa hukum perbankan ini adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan operasional bank ya, serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank. Ya, di mana mata kuliah ini juga mencakup berbagai aspek, yang mulai dari aspek dari dasar-dasar perbankan, kemudian jenis-jenis bank, jadi baru kemudian prinsip-prinsip hukum perbankan, hingga hukum perbankan di Indonesia, serta termasuk peran otoritas jasa keuangan dan juga LPS sebagai yang dimana lembaga penjamin simpanan. Ya. Jadi kira-kira menurut Bu Septi, apa sih yang maksud dengan ada perbankan, ada digitalisasinya? Nah, kemudian apa sih yang maksud dengan digitalisasi perbankan? Baik, digitalis perbankan adalah transformasi layanan perbankan dari sistem konvensional ke layanan berbasis teknologi digital, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi secara daring tanpa perlu datang ke kantor cabang. Oh. Iya. Iya. Artinya dari perbankan yang konvensional itu berbasis teknologi digital. Iya. Jadi artinya secara awamnya itu kita nggak perlu lagi datang ke bank. Iya, kita bisa dari rumah, dari. Contoh-contohnya seperti apa kira-kira transaksi digitalisasi itu? Contohnya. Teknologi digital itu. Contoh dulu kan kalau kita membuka rekening ya kita harus datang ke bank. Sekarang Sekarang itu kan udah- foto KTP kan? Iya. Foto KTP, kemudian apa namanya scan wajah gitu Scan ya. wajah, scan dia. Ya. Artinya itulah kemajuan digitalisasi perbankan itu ya. Keren banget. Tidak perlu lagi datang ke kantor cabang terdekat ya. Iya, perlu lagi antri-antri. Iya. Artinya dulu pemindahan buku juga harus datang ke bank. Sekarang Iya, sudah bisa sudah. transaksi ya. Iya, mantap. Jadi kira-kira menurut Pak Rizal nih ya, apa sih manfaatnya ketika menjadi manfaat utama terhadap digitalisasi perbankan ini dari berbagai nasabah lah ya, dan juga industri perbankan. Kira-kira apa saja manfaat utamanya? Manfaatnya itu ya meliputi kemudahan akses layanan kepada kapan dan di mana saja. Efisiensi sebenarnya, dia menyimpulkan. Efisiensi waktu. Iya, operasional, meningkatkan mutu pelayanan serta inovasi produk ya itu. Banyak produk baru. Artinya manfaat utama itu adalah kemudahan akses sebenarnya.
kemudian akses layanan, kemudian banyak inovasi-inovasi produk dan layanan yang lebih personal sesuai kebutuhan kita ya. Ya memang itu sangat bermanfaat sih ya. Jadi dari berbasis konvensional ke berbasis teknologi digital. Dan nggak terlalu sulit lagi untuk mengantri di bank sebenarnya ya. Lalu kemudian untuk ini kan pastilah dari konvensional ini ke digitalisasi ini pastilah ada regulasi yang menjadi dasar hukum layanan terhadap perbankan digital Indonesia. Kira-kira menurut Bu Salsa ini apa sih yang menjadi regulasi utamanya, dasar hukumnya? Dasar hukumnya antara lain POJK nomor 21 tahun 2023 tentang layanan digital oleh Bank Umum. Lalu ada POJK 12 garing POJK 03 garing 2021 itu tentang Bank Umum, dan ada POJK nomor 13 garing POJK titik 03 garing 2021 juga tentang penyelenggaraan produk Bank Umum. Jadi artinya diatur di dalam regulasi peraturan otoritas jasa keuangan ya. Ada tadi ada tiga aturan ya. Tadi peraturan nomor 21, kemudian 12 dan 13 ya. Itu di tahun 2023 dan 2021. Jadi itulah yang mengatur regulasi tentang terkait layanan perbankan digitalisasi ini. Lalu kemudian itu kan tadi regulasinya saudara melihat ya. Kira-kira yang menjadi peran hukumnya dalam perkembangan digitalisasi di perbankan ini apa sih? Peran hukum dari perkembangan digitalisasi perbankan itu menentukan arah ya, batasan perlindungan terhadap si konsumen, bagaimana perkembangan teknologi yang dia buat, apakah agar tuh tumbuh industri tetap memberikan manfaat. Yang pertama, yang kedua tuh keamanan. Jadi data kita tadi benar-benar aman gitu masuk teknologi ini. Ya kan, contohnya kayak BCA gitu kan. Ya kan, bagaimana caranya nih agar PIN kita tuh nggak orang lain tahu gitu ya kan. Terus dan itu tuh aplikasi tersebut tuh nggak boleh bisa dipakai oleh dua device. Harus dipakai satu device aja gitu. Iya. Bener-bener tuh hukumnya tuh bener-bener harus mengacu pada bagaimana perlindungan si konsumen tersebut nih. Ya kan, agar transaksinya segala macam tuh nggak digunain oleh oknum-oknum tertentu loh. Salah-gunakan lah ini. Artinya lebih kepada defense-nya lah terhadap privasi lah ya. Privasi. Jadi artinya para hukum ini sangat berperan ya terhadap menentukan arah dan batasan terkait perlindungan dalam perkembangan teknologi perbankan ini ya, agar menumbuhkan pertumbuhan industri yang tetap memberikan manfaat dan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dan pelaku industri. Nah, kira-kira apa sih tantangannya hukum yang terbesar dalam digitalisasi bank ini? Cyber ya. Orang yang jago IT. Artinya tantangan utamanya adalah keamanan cyber ya. Saya bilang bagaimana nih teknologi ini tuh nggak bisa dibongkar oleh cyber. Dia tuh harus punya sistem yang benar-benar tuh cyber ini nggak bisa masuk ke dalam teknologi yang dibuat gitu. Bagaimana caranya? Ya mau nggak mau ya satu akun itu hanya bisa satu device yang masuk. Kalau akun ini bisa dimasukin oleh beberapa device gitu, otomatis pasti cyber ini bisa melacak semuanya. Kayak itu kan, kayak kita ngeklik itu kan. Jelas ya. Link-linknya yang Kadang-kadang yang ngasih ada apa kode OTP. Itu kan contoh kasus. Memang sih harus penerapan hukumnya memang itu sangat tantangan terbesar lah ya. Salsa kayaknya pernah kemarin. Bukan saya, di sebelah saya. Ya memang sih kadang-kadang kan kita ini banyak lupa lah ya. Karena sibuk bekerja mungkin tiba-tiba ada masuk ke WhatsApp, klik tiba-tiba kadang-kadang itu juga handphone kita tuh ketika ada masukin password itu tanpa kita masukin lagi kan. Langsung terotomatis dia masuk ke password itu hati-hati juga sebenarnya gitu ya. Itulah makanya perlu kesadaran kita terhadap kepatuhan hukumnya. Jadi
tadi sudah bagaimana peran hukum, kemudian tantangan terbesar dalam era digitalisasi ini, lalu kemudian pastilah ada resiko hukum yang mungkin timbul dari operasional bank digital ya, kira-kira ya, Jal. Iya. Gimana Jal? Resiko hukumnya meliputi virtual, serangan cyber ya. Sebentar, maksudnya Kayak menurut gue tuh fraud. Iya, fraud. Iya. Setahu gue. Terima kasih kepada teman-teman malam hari ini yang sudah memberikan pandangannya terhadap hukum perbankan Indonesia. Sekiranya bisa menjadi bermakna dan menambah wawasan bagi kita, sehingga Amin. pengalaman kita dalam hukum perbankan ini boleh kita distribusikan kepada keluarga kita, kepada masyarakat di tempat kita tinggal. Ya. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf dalam tutur kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.